Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan pertimbangan etika yang harus diperhatikan oleh setiap peneliti kualitatif. Bila kita bekerja dengan anak dan untuk anak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama terkait dengan etika penelitian. UNICEF melalui Innocenti itu bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dan lembaga penelitian internasional. Mereka telah menyusun sebuah kompodium terkait dengan etika penelitian bekerja dengan atau melibatkan anak di sebuah penelitian. Berharap para mahasiswa dan para peneliti memperhatikan apa saja yang tercantum di dalam kompodium pelibatan anak dalam penelitian yang diterbitkan oleh Innocenti UNICEF. Menurut John Creswell, sangat penting bagi peneliti memiliki kewajiban untuk menghormati hak, kebutuhan, dan nilai dan keinginan informan. Apalagi kalau kita meneliti bersama anak atau anak menjadi subjek dari penelitian kita atau sebagai informan kita, ini benar-benar kita harus perhatikan terkait dengan apa yang diatur di dalam konvensi hak anak. Karena ada di satu pasal konvensi anak, itu pasal 36, ada anak-anak tereksploitasi dalam bentuk-bentuk lain. Itu antara lain dilakukan oleh para peneliti yang meneliti anak tersebut. Ini juga yang kita harus perhatikan, terutama bagi mereka-mereka yang fokus mau meneliti anak di bawah usia 8 tahun atau di atas 9 tahun sampai di bawah 18 tahun. Ini juga harus memperhatikan kode etik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melindungi informan. Peneliti perlu menjelaskan tujuan peneliti secara verbal dan dalam bentuk tertulis sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh informan, termasuk penjelasan bagaimana data tersebut dipergunakan nanti. Ini menjadi sangat penting juga sehingga informan juga merasa nyaman, lalu merasa terlindungi. Jangan sampai setelah penelitian ini dipublikasi akan terjadi keberaksian. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh para peneliti. Untuk itu penting juga kita harus mendapatkan izin dari lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan apa yang sedang kita teliti. Apalagi kalau yang kita teliti itu terkait dengan hal-hal yang sensitif di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini juga harus diperhatikan. Yang ketiga adalah otomatis nih ya, peneliti memperoleh izin dari informan. Kepada informan juga diberitahukan bahwa semua perangkat dan kegiatan pengumpulan data itu juga harus diketahui. Misalnya kita menggunakan kamera, menggunakan alat perekam audio, atau menggunakan berbagai perangkat yang kemudian itu bisa saja dapat disalahgunakan. Untuk itu, peneliti sejak dari awal harus memberikan penjelasan ini kepada para informan, terutama anak-anak yang harus mendapatkan izin dari kedua orang tua dalam bentuk informed consent. Ini menjadi penting. Jadi tolong harus diperhatikan kompodium
pelibatan anak dalam penelitian. Selanjutnya adalah bagaimana kita memperlakukan seorang anak menjadi informan kita. Ada beberapa hal penting harus diperhatikan. Menurut Johnson, pertama adalah seorang peneliti harus mengetahui kapasitas anak untuk berperan dalam penelitian kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan strategi mengkomunikasikan isu. Wah, ini memang memperhatikan hal-hal yang sangat penting sampai terjadi namanya hal-hal yang meresahkan, mengganggu keamanan dan kenyamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi mengkomunikasikan isu. Kita harus punya strategi. Kemudian memahami konteks sosial politik community setempat. Untuk itu harus kita perhatikan ya, apalagi menjelang atau saat atau setelah pemilihan umum. Itu juga agak sedikit membuat kita harus bekerja lebih ekstra. Karena yang kita jadikan informan ini adalah anak itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah memegang etika pokok seperti meminta izin dari sekolah, dari masyarakat untuk menggali data. Kemudian semua itu merahasiakan sebuah data atau informasi dan menyepakati tentang pemanfaatan data yang diperoleh. Ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan etika penelitian, terutama saat melibatkan anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.